wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama rekan saya, Ibu Suci Dwi Agustina, guru SMA Negeri 1 Sekayu, mengajar mata pelajaran fisika. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bukalah matamu. Jadi, Bu Suci, apa kabarnya? Selamat siang Bu Fatma. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Fatma? Saya alhamdulillah oke, Bu. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Sebelum nanti kita melakukan observasi jalannya pembelajaran di kelas, yaitu supervisi di kelas. Saya mau menyampaikan tujuan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Suci melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri, lebih siap dalam memberikan yang terbaik bagi murid, seperti itu, Bu. Sedangkan tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Suci lakukan. Dalam percakapan pra-observasi ini, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Suci. Pertama, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Suci hari ini? Nah, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi berdasarkan apa yang saya susun, saya ingin saat proses pembelajaran untuk tujuan siswa itu adalah menganalisis karakteristik materi rangkaian RRC, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi satu tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Suci capai atau yang Bu Suci lakukan ketika observasi? Baik area pengembangan sikap atau pengembangan karakter dan juga pengembangan keterampilannya. Kalau pada sikap ataupun karakter, saya itu menggunakan jurnal, Bu, checklist jurnal untuk mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk keterampilan, saya memanfaatkan aplikasi PET untuk melakukan rangkaian RRC tersebut, seperti itu. Jadi area pengembangan Bu Suci adalah aspek keterampilan dan sikap atau pengembangan karakter, seperti itu ya, Bu ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Suci terapkan di kelas nanti. Strategi pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa, Bu? Jadi rencana saya menggunakan model pembelajaran yang inquiry, Bu ya, dan menggunakan sistem kelompok. Jadi siswa itu nanti saya bagikan dalam kelompok sebagai bentuk untuk melatih keterampilan sosial mereka. Selain itu untuk medianya tadi saya menggunakan aplikasi PET, maka siswa akan memakai membawa smartphone dan saya menggunakan PPT seperti itu, Bu. Oke, jadi rencana yang Bu Suci terapkan itu menggunakan strategi pembelajaran berkelompok. Baik, Bu ya. Kapan kira-kira pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa, di mana? Baik, Bu, sesuai dengan jadwal pelajaran saya, insya Allah itu saya ada di hari Selasa, Bu ya, di jam terakhir kira-kira di jam 12.40 WIB sampai jam 1.45, Bu, di kelas 12P9. Jadi kegiatannya di kelas 12P9 dan di hari Selasa besok. Saya izin ya, Bu, untuk membersamai dalam proses pembelajaran yang mana saya melakukan supervisi di kelas Bu Suci. Baik, Bu, saya siap insya Allah. Pada pelaksanaan supervisi nanti saya akan mencatat hal-hal kecil yang terjadi dalam proses pembelajaran Bu Suci. Setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Bu. Kemudian pada pasca nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Rojaki. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira, Bu, apa yang Bu Suci dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi setelah kita tadi diskusi, Bu ya, tentang pra-observasi, maka saya dapatkan bahwa tentang perencanaan apa saja yang akan saya lakukan dalam proses belajar nanti di hari Selasa, media dan metode apa saja yang saya gunakan ketika proses pembelajaran. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bu.
Bu Suci sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi dengan saya. Selanjutnya hari Selasa besok kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Semoga sukses dalam melakukan kegiatannya dan semoga tujuan pembelajarannya tercapai. Mungkin itu saja Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Suci. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Saatnya wabarakatuh. meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada bagi kita berdoa dulu. Silakan pimpin dulu doanya. Doa. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Cek dulu ya kehadirannya. Ada yang masuk? Baiklah. Apa kabar? Pada pembelajaran kali ini, ya ini pertemuan setelah kita kemarin materinya tentang rangkaian arus searah, maka pada proses pembelajaran hari ini yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya, pada proses pembelajaran rangkaian arus bolak-balik ini, ya nanti kita akan melakukan praktek. Tapi sebelumnya aku akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep kinematika dan dinamika, fluida, termodinamika, gelombang, kelistrikan dan kemagnetan, serta fisika modern. Nah, konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry sains mereka. Nah, jadi karena kita sudah kelas 12, maka yang kita akan pelajari berikutnya adalah tentang kelistrikan dan kemagnetan. Dengan hari ini, tujuan pembelajaran kita hanya berfokus pada satu hal, yaitu kalian nanti mampu menganalisis karakteristik pada rangkaian arus bolak-balik AC setelah melakukan proses percobaan melalui LKPD. Pada rangkaian arus bolak-balik ini adalah materinya mungkin ada pernah kalian lihat di kehidupan sehari-hari, tapi sebelumnya kita lihat dulu tonton video ini. Ini salah satu pengaplikasian dari rangkaian arus bolak-balik. Pernah lihat ini di mana? Di rumah sakit. Ada yang mau ngasih pendapat? Ini kira-kira apa? Ini alatnya untuk apa? Pendeteksi jantung. Ya, jadi ini salah satu alat pendeteksi jantung, elektrokardiogram ya. Nah, namanya. Nah, ini ada kaitannya dengan proses pembelajaran kita ya mengenai rangkaian arus bolak-balik. Jadi nanti kalian ibu bagikan dalam kelompok, silahkan dalam kelompok nanti saling diskusi. Nah, dari hasil LKPD nanti kalian akan menganalisis apa saja karakteristik dari rangkaian itu dan kaitkan dengan video kita nanti. Jadi setelah kamu paham, oh ternyata kenapa dia ketika dialiri jantungnya masih berdetak ya, dia pasti bergerak seperti ini kan? Ya, tapi ketika seseorang ketika alat ukurnya diletakkan pada jantungnya sudah berhenti, dia seperti ini enggak? Tidak. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan proses pembelajaran kita, yaitu materi rangkaian arus bolak-balik. Baik, silahkan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing.
Website lebih tepatnya. Website lebih tepatnya. Mari dulu. Di web. Silakan ditutup semua, tidak ada lagi yang menulis. Kita lanjut ke presentasi ya untuk melihat hasil kerja oleh temannya. Ibu minta untuk kelompok 5. Kelompok 5, siapa kelompok 5? Ya silakan kelompok ya. Hubungan osiloskop dengan pada rangkaian karena adalah bentuk gelombang yang tampil pada alat. Gelombang yang tampil pada alat adalah sinusoidal. Dan yang kelima, hubungan osiloskop dengan pada rangkaian dan amatilah bentuk gelombang yang tampil pada alatnya. Gelombang yang tampil pada alatnya adalah data. Dan yang keenam, aliran elektron dari kedua rangkaian adalah rangkaian AC atau rangkaian bolak-balik. Pertanyaan pertama, menurut Anda, kenapa hanya rangkaian AC yang dialiri elektron? Kaitkan alasan dengan pemasangan induktor dan kapasitor pada rangkaian. Jadi menurut kami, karena ketika menggunakan rangkaian AC yang dialiri pemasangan kapasitor membentuk sinusoidal, sedangkan ketika menggunakan rangkaian DC yang dialiri pemasangan kapasitor hanya berbentuk datar. Hal itu terjadi karena rangkaian DC adalah arus searah yang artinya arus hanya mengalir dalam satu arah. Dengan kata lain, kapasitor adalah sebagai penyimpan energi. Pertanyaan kedua, apakah peran kapasitor pada rangkaian AC dan rangkaian DC? Silakan lakukan kajian literatur dengan membaca buku atau mencari pada internet mengenai hal tersebut. Pada rangkaian DC, kapasitor berfungsi sebagai isolator atau hambatan arus listrik. Sedangkan pada rangkaian AC, kapasitor berfungsi sebagai konduktor atau melewati arus listrik. Terima kasih. Sebelum kita nanti sampai ke kesimpulan, ada yang mau menambahkan? Silakan. Coba Ibu tunjuk kelompok 1 mana? Silakan, ada yang menyampaikan pendapatnya. Yang untuk pertanyaan nomor 1 dulu. Ya silakan untuk menjawab. Saya kata. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1, menurut kami karena arah aliran arusnya terus berubah sehingga elektron bergerak bolak-balik dalam pemasangan induktor dan kapasitor. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan menghalangi perubahan arus, sedangkan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk aksi dinamis dalam rangkaian AC. Jawaban Ya, terima kasih. Kelompok 1 sama ya. Jawabannya kalau AC kapasitor sifatnya adalah untuk menyimpan energi. Oke. Lanjut, kesimpulannya apa?
Kesimpulan dari presentasi kami adalah secara keseluruhan arus searah DC dan arus bolak-balik AC adalah dua jenis arus listrik yang digunakan dalam rangkaian listrik. Arus DC digunakan dalam perangkat elektronik dan sistem listrik, sementara arus AC digunakan dalam sistem listrik dan peralatan rumah tangga. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 5. Ada yang lagi mau nambahkan untuk kesimpulan? Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan Naswa. Yang kesimpulan. Kelompok kedua adalah rangkaian LNC ketika dialiri dengan AC, maka arus dan elektronnya bersikap bolak-balik. Sedangkan rangkaian LNC ketika dialiri dengan baterai, arusnya dan elektronnya tidak bergerak. Ya, jadi ketika rangkaian dialiri arus AC, maka elektron dan arusnya itu bergerak, sedangkan pada yang DC itu bergerak ya, seperti itu ya, sama ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, baik pada kelompok ataupun tentang materi hari ini? Tidak ada? Oke, paham ya? Semua boleh tepuk tangan untuk kelompok. Sudah sampai di kesimpulan ya, jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah kesimpulan bahwa karakteristik dari rangkaian arus bolak-balik itu tadi, kalau yang AC dia arusnya dan elektronnya mengalir ya, dan bentuk grafiknya seperti apa? Sinusoida. Itulah kesimpulan inti, kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Praktek ya. Tapi sebelumnya kita mau sebelum minggu tutup kita ice breaking dulu. Silakan duduk, silakan berdiri dan cari posisi yang paling nyaman kamu. Ibu mau melihat apakah kamu masih konsentrasi atau tidak. Ya, jadi ice breaking dengan ibu. Ibu bilang, kalau ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Sikut. Kalau ibu bilang sakit, pegang. Kalau ibu bilang sekat, sekat. Kalau misalnya ibu bilang sikat, ambil pena. Pena. Ambil pena sendiri sendiri. Dan jangan pena kawannya, kita. Ya, ya siap. Ya. Dan, udah Dimas? Mana penanya Dimas? Udah? Udah. Sikat. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Silakan duduk kembali. Selesai pembelajaran kita kali ini ya tentang materi rangkaian arus bolak-balik. Untuk materi berikutnya kita masih tentang rangkaian arus bolak-balik, tapi kita materinya tentang impedansi. Ya, impedansi dan daya energi pada rangkaian arus bolak-balik. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya sebelum kita menutup, kita ada asesmen dulu sebentar ya. Jadi nanti dibagikan soalnya, silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit ya.
Satu, dua, tiga. Waktunya singkat ya. Silakan ya, silakan yang kamu pahami pembelajaran tadi. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata ibu mohon kepadaku dan mohon maaf kepada anak sekalian. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Tahapan awal saya sudah Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Langsung saja ya Bu. Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang tadi sudah Bu Suci lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Suci lakukan di kelas tadi ya Bu ya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana perasaan Bu Suci terkait dengan kegiatan observasi kelas yang barusan kita lakukan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya mungkin karena memang baru pertama ya Bu ya, jadi saya sedikit gugup, tapi alhamdulillah dalam proses pembelajarannya insya Allah lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu sudah berjalan lancar. Jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang sudah Bu Suci lakukan di kelas, kemudian langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bu Suci lakukan di kelas itu seperti apa? Baik Bu, jadi tahapan awal saya sudah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian saat di kelas untuk area pengembangannya itu ada pengetahuan. Untuk pengetahuan dan sikap saya menggunakan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi PET untuk proses pembelajaran, yaitu membuat rangkaian listrik RLC. Nah, kalau dalam proses pengembangan keterampilannya saya membagi siswa itu menjadi kelompok untuk melatih mereka dalam keterampilan sosial dan keterampilan kerjasama pada setiap siswa, seperti itu. Oke, jadi area pengembangannya itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Menurut Bu Suci untuk area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah bisa dikatakan berhasil Bu? Kalau dibilang berhasil sepenuhnya belum Bu ya, karena masih saya lihat masih ada kekurangan yang dalam proses pembelajaran tersebut pada siswa, seperti itu Bu. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana, tetapi masih terdapat kekurangan. Nah, menurut Bu Suci kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang tadi ditemukan dalam proses pembelajaran? Jadi kalau saya lihat kendala-kendalanya mungkin sama yang dialami oleh guru-guru lain. Dalam proses pembelajaran itu ada siswa yang memang kurang aktif ataupun ikut kontribusi dalam proses pembelajaran, seperti itu Bu. Jadi hanya siswa-siswa tertentu yang melakukan proses pembelajaran dengan baik atau dengan aktif, seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Seperti apa itu misalnya? Ini berkaitan mungkin dengan pembelajaran yang pernah yang dilaksanakan ya Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya siswa itu saya bagi berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah ini mungkin ketika proses pembelajaran itu
waktu pembagian kelompok itu tidak sesuai dengan minat mereka, seperti itu Bu. Itu kendalanya saya lihat. Ya, jadi apa rencana tindak lanjut Bu Suci untuk kedepannya? Nah, karena masalah tadi di minat, maka saya akan merubah mungkin dalam proses pembelajarannya itu berdasarkan gaya belajar mungkin Bu ya. Jadi gaya belajar itu berdasarkan auditorinya atau suatu visualnya, seperti itu Bu. Nah, dan sebelum saya melakukan pengelompokan itu, saya akan melakukan asesmen awal dulu Bu untuk pemetaan siswa tersebut. Seperti itu. Oke, jadi nanti akan disesuaikan dengan minat siswa kedepannya itu ya Bu ya, berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar video, audio, dan juga kinestetik. Luar biasa sekali Bu Suci. Semoga apa yang Bu Suci rencanakan, apa yang menjadi harapan untuk perbaikan proses pembelajaran kedepannya itu dapat berhasil. Saya tunggu Bu cerita-cerita selanjutnya setelah Bu Suci nanti merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Kira-kira Bu, kapan realisasi itu akan dilakukan? Insya Allah secepatnya Bu ya, karena saya akan melakukan asesmen awal dulu sebagai pemetaan, tapi kemungkinan tidak bisa dilakukan di pekan ini karena mengingat kegiatan sekolah kita ada pemilihan OSIS Bu ya. Insya Allah ya, minggu depan saya akan melakukan asesmen lalu memetakan siswa berdasarkan gaya belajar, seperti itu Bu. Ya, betul sekali Bu. Memang dalam 1 minggu ke depan ini sekolah kita ada kegiatan pesta demokrasi, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Jadi insya Allah kegiatan Ibu ini akan direalisasikan 1 minggu ke depan setelah adanya kegiatan sekolah tersebut ya Bu ya. Ya, seperti insya Allah saya laksanakan di minggu depan seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang sudah diuraikan oleh Bu Suci tadi. Mudah-mudahan semuanya dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.